Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ibu jawab jauh hati dulu. Ambo menanya jauh hati. Ingin dari husnul khotimah? Ingin. Kini ambo ingin tahu cara mendapatkan husnul khotimah. Ikut jaminannya dari Rasulullah. Cara mendapatkan husnul khotimah, berpulang yang baik. Jadi disambut betul ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu betul disambut di malaikat di saat roh kita ditarik oleh malaikat maut. Caranya tidak sulit untuk mendapatkan husnul khotimah itu ternyata. Ini yang harus disadari dulu. Tahu wak bila mati bu? Apakah kita mati wak menunggu sakit? Apakah wak mati menunggu tua? Ataukah wak mati lah selesai urusan dunia wak sadonya? Tidak. Antah wak sedang kasawah, antah wak sedang di pasar, antah sedang makan, antah sedang ceramah, antah sedang berkunjung, antah sedang bercakap. Ya, tidak tahu kita mati kita seperti apa. Jadi biar kita mati berpulang kepada Allah dengan cara yang baik atau yang disebut dengan husnul khotimah, maka lazimkanlah membaca sayyidul istighfar. Itu caranya. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari dengan iman, artinya dengan keyakinan, ya, bukan hanya tulisan ya, bukan sekedar hafalan. Siapa yang membaca sayyidul istighfar dengan iman penuh keyakinan, kalau nyomat dibacanya pagi hari, matinya di siang hari atau sore harinya, jaminan Allah jannah untuk Allah dah mencari kerajaan di belakang-belakang tulis jannah jaminannya. Barang siapa yang membacanya di malam hari di saat kalau atau setelah sholat isya, maka di saatnya di dalam tidurnya dicabut rohnya, maka jaminannya surga. Nah itu yang kita inginkan sebenarnya Bu. Kita menahan emosi, mengendalikan hawa nafsu untuk apa makanya Bu? Untuk mendapatkan jannah tadi, untuk mendapatkan husnul khotimah tadi. Jadi ibu lazimkanlah membaca minimal sudah subuh dan setelah maghrib. Itu minimal. Sesering mungkin itu lebih baik. Lah dihafal ibu apa? Sayyidul istighfar. Kini itu merugi, Mira merugi. Lah salah itu. Ini rugi. Siapa yang belum dapat itu? Karena itu apa namanya itu ya? Garansi, jadi raya itu garansi. Garansi dari Rasulullah langsung. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pagi harinya, meninggal dia siang atau sorenya, maka jannah untuk engkau. Itu yang harus dipelajari. Apa beda waktu orang yang lain? Itu yang harus dilatih. Nah, jadi barang siapa yang membaca sayyidul istighfar dengan iman, dengan penuh keyakinan, itu ini kita praktekkan cara membaca ba'ajo iman. Kalau membaca jo iman tadi, ambo bacakan artinya, itu insya Allah akan bergetar hati ibu-ibu. Tapi kalau tidak ada bergetar hatinya oleh kayak ibu seorang lain. Bahwa aku nak bergetar ya, aku banyak muda di dalam hati dia. Itu pertanyaan kan? Karena dikisahkan di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, kalau dia membuat dosa ya Rasulullah, aku nanya aja di Allah kadang satu noda hitam di hati. Terus kalau dia minta ampun dihapus noda. Itu membuat dosa dia melihat dikasih noda. Minta ampun dan dihapus. Membuat dosa dia melihat dia titik noda hitam. Sudah itu minta ampun dan dihapus. Sampai bila itu ya Rasulullah? Sampai anak kerajaan.
Ya, pemurah Allah. Setiap kali kita berbuat dosa, setiap kali kita minta ampun, maka Allah akan mengampuni. Itu maha pemurah Allah tuh Ibu Hayati. Wah, sebenarnya pemurah Allah tuh. Sebenarnya apa? Nggak ada lah boyo dia Allah tuh. Mau kafir, mau tunduk, silahkan. Gue sesuatu dan tetap berkuasa, disembah dan tidak disembah dan di seluruh dunia, dan tetap maha kuasa milik dan langit dan bumi. Tidak bisa baca Allah. Jadi tanya kadina bakon dak bergetar tadi bakon dak yo hafal bahasa Inggris di partai. Apa kalau dak hafal? Nah, satu motivasi bagi ibu biar ibu bisa menghafal. Orang yang diberi kesempatan oleh Allah menghafal, membiasakan istighfar tadi, itu adalah satu bukti Allah memberi kesempatan untuk hamba tersebut menjadi baik. Jadi kalau ibu tidak melazimkan istighfar, berarti Allah tidak memberi kesempatan ibu memperbaiki diri. Ngeri dah bu. Pacu diri ibu, pacu. Ini kita baca Sayyidul Istighfar satu-satu, termasuk penggalannya, cara menggal. Ya bu, jadi tidak lalu so bacanya dah. Kadang bu kok baca cici, bu artinya tiga, bukan bacanya tanya, bu harus tuh pinjam sah. Biar dibaca cici dengan iman, dengan penuh keyakinan. Kita baca, ikuti yang bawa satu ayat dulu ya bu. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. Aku pemahamannya seperti itu begini. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Engkau Tuhanku sampai aku mengadu, sampai aku berkeluh kesah, sampai aku memohon, sampai aku bersujud. Engkau Tuhan yang tidak ada selain daripada Engkau. Sampai dengan minta ampun, sampai dari memohon segala kebutuhan. Itu dihayati di perasaan ibu. Waktu ibu membaca Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Tuhan di mana cek sih? Kok cara membacanya bu ya? Ibu resapi ya. Engkaulah Tuhan. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Tidak ada yang patut disembah. Tidak ada yang malu. Tidak ada kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. La ilaha illa anta khalaqtani. Jadi la ilaha illa anta tadi koma bu ya. Jadi sambung saja. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau yang menjadikan aku. Dah ada dong Engkau buat dan ya Allah Engkau ciptakan dan ya Allah Engkau titipkan di dalam rahim kedua orang tua dan ya Allah dalam bentuk berupa bayi, jasad, tubuh yang telah dilengkapi setelah umur 4 bulan di dalam rahim, lalu Engkau tiupkan ruh. Aku perlu memahami jadi. Engkau tiupkan ruh. Berarti ditiupkan dari mana datang ruh tadi bu? Dari Allah. Itu luar biasa. Hanya manusia ciptaan Allah yang langsung ruhnya dari Allah. Ya bangga waktu berarti banyak benar kebaikan di dalam diri aku. Cuman tertutup nilai-nilai kebaikan tadi karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Sebenarnya manusia itu fitrah suci, jauh dari dosa, sabaran. Karena apa? Karena dia berasal dari Allah. Aku tiupkan ruh ke dalam tubuhnya setelah berumur bulan ya. Itu dikenal dikenali penciptaan diri tadi. Jadi waktu ibu membaca khalaqtani, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan melainkan Engkau yang menjadikan aku, yang menciptakan aku. Tuh hadirkan Rasul itu, hadirkan ibu di dalam perut orang tua ibu. Sudah itu ibu lahir dalam keadaan lemah, tidak bisa apa-apa, sadonya ditolong orang. Hadirkan perasaan itu. Kalau tidak hadirkan ibu tidak akan bisa meraih apa itu namanya khusyuk.
Setelah itu ibu hadirkan perasaan perlahan-lahan lah jadi anak-anak lah pandai main surang, sudah itulah sekolah, sudah itulah gadi, sudah itulah takut lah rancang lah, sudah itu kropos lah hadirkan rasa itu bergetar itu hati betulnya punya nah wa ana abduka dan aku adalah hamba itu apa hamba itu sebut patuh pada segala perintah. Engkau yang menciptakan dan aku adalah hambamu. Artinya apapun yang diberikan di Allah ke kita tanam dengan ikhlas dan ridho. Itu dipahami jangan tuh Dewi ya. Wa ana abduka dan aku adalah hambamu. Jadi nyatakan ke Allah bahwa itu adalah hamba Allah. Lejo hati ibu dengan bawa adonan lain, adonan tekan tua, lebih saleh hati wa ana ala ahdika. Sudah pakai cek sebagai hamba Allah. Sudah itu apa pakai cek lain? Dan aku berada pada janji dan ancamanmu menurut kesanggupanku. Aku maknanya seperti itu, Bu. Aku berada pada janji dan ancamanmu. Janji. Pak janji waktu dilahirkan, Bu. Waktu di dalam rahim. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Itu sebelum ruh ditiupkan itu kecil Allah. Ya, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kecil sebelum ditiupkan ruh. Aku sampaikan ke Allah bagian. Aku berada pada janji dan ancamanmu menurut kesanggupanku. Jadi menurut sanggup awaknya. Barang kesanggupan awak. Contoh misalnya sholat, awak tidak terlalu banyak-banyak. Tak jago saja awak 5 waktu. Lah tuh. Tidak sholat itu dah lah seketik layu. Ya, tak jago sholat 5 waktu. Menurut kesanggupanku, itu belum baca Al-Quran. Menurut kesanggupan, aku berlindung kepada engkau. Namanya tadi lesa. Wa wa'dika mastata'tu dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan yang telah aku perbuat. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Itu kejahatan. Aku berlindung kepada engkau dari kejahatan yang aku perbuat. Maksudnya seperti itu nabu. Awak yang tidak wasadari tahu-tahu ada menyakiti orang dengan lisan awak atau dengan perbuatan awak, mohon perlindungan ke Allah. Jadi kalau mau perlindungan dia jago ya Allah, lisan awaknya jago ya Allah, perbuatan awaknya jago ya Allah, prasangka awaknya jago ya Allah. Karena Allah mau perlindungan dulu. Ku berlindung kepada engkau dari segala kejahatanku. Sanatu abu laka bi ni'matika alayya dan aku mengakui nikmatmu kepadaku. Apa nikmat Allah yang pertama mana kau sehat bernafas. Lebu aku yang bernafas itu bernafas itu banyak orang tuh sampai dia tidak rasulnya dia menganggap itu hal yang biasa aja kalau lalu orang. Padahal cari orang rumah sakit yang pakai selang itu tidak ada nikmat bernafas yang ada sakit. Jadi diakui nikmat Allah tadi, tidak terbilang nikmat Allah tidak bisa itu. Di diri kita seorang saja, di badan sebatang tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut itu tidak bisa menghitung nikmat Allah. Akui itu nikmat itu ya, akui. Terus wa abu bidzambi dan aku mengakui dosa-dosaku. Nah, waktu ibu membaca itu, hadirkan segala dosa ibu. Apa dosa ibu? Kelalaian kita sholat, terus awak mengaji jarang, tidak ingin beraja, membaca Al-Quran salah-salah tapi mau dituju, beraja malu, itu dosa tuh. Akui itu dosa tadi. Kalau diakui berarti harus diperbaiki. Belum lewat dosa ke suami, dosa ke diri sendiri, apa dosa itu? Menzolimi diri sendiri itu apa contoh?
Menzolimi diri sendiri itu misalnya nyola balaki itu nyoba berdino kok contoh ya nyoba punya selingkuh istilahnya kan berselingkuh loyo itu aja zolim ke diri seorang perempuan kan ada yang merugikan dirinya nanya itu terus diakui segala dosa ya wa abu bizambi faghfirli. Nah waktu minta faghfirli tadi dan ampunilah gampu badan dosanya. Coba capai titik itu Bu. Jangan hanya sekedar hafalan saja. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh maksudnya karena sungguh tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa itu selain Engkau. Tak ada yang bisa mengampuni itu. Jadi lain masuk ke perasaan itu. Lain mana yang lain beruntunglah karena mereka bisa dapat husnul khotimah nanti. Mana yang tidak bergetar hatinya, tidak berusaha memperbaikinya, tidak berusaha memahaminya, maka itu sungguhlah ditentukan di alam sadar. Kehendak Allah. Kita manusia hanya menyampaikan. Begitupun Rasulullah diutus menyampaikan, mengajak, mau tidak mau berpulang kepada masing-masing. Kalau ibu-ibu tidak ingin mengambil garansi dari Rasulullah, Sayyidah istighfar kok, indah juga menghafalnya, indah juga mengamalkannya, indah juga ingin membaca dengan iman, maka tunggulah nanti akan disaksikan begitu